Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyazhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad wa tsarul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dalalah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atsbi sayatal hasanata tamuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku yang tercinta, di mana saja Anda berada, pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam acara rangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan rasa syukur yang kita rasakan ini, mudah-mudahan kita selalu berikan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita selalu bersyukur pada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan pada kita. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, juga para pengikutnya yang selalu patuh dan taat mengikuti syariat serta ajarannya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam golongannya hingga akhir zaman. Saudara-saudaraku yang tercinta, di mana saja Anda berada, marilah kita selalu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa dalam arti kata menjalankan segala apa yang Allah perintahkan pada kita, dan selalu meninggalkan apa yang Allah larang kepada kita. Mudah-mudahan kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya beribadah, dan bertakwa dengan sebenar-benarnya bertakwa kepada Allah. Saudara-saudaraku yang tercinta, di mana saja Anda berada dalam pada pagi hari ini, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan keberkahan, dan kita doakan juga saudara-saudara kita mungkin yang sedang sakit, kita doakan mudah-mudahan Allah mengangkat penyakitnya, mudah-mudahan Allah menyembuhkan menjadi sedia kala dan bisa berusaha dengan sebaik-baiknya. Dan juga yang diberikan kesulitan dalam berusaha, mudah-mudahan Allah akan memberikan kemudahan, memberikan keberkahan dalam kegiatan kita sehari-hari, dan selalu memberikan kelancaran dalam melaksanakan jihad, terutama untuk jihad keluarga di dalam rumah tangga. Saudara-saudaraku yang tercinta, di mana saja Anda berada, mengapa kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Mengapa kita selalu beribadah, selalu melaksanakan segala perintah Allah? Karena Allah telah mengingatkan pada kita dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang tercinta, di mana saja Anda berada dalam rangkaian pada pagi hari ini, mengapa kita harus beribadah kepada Allah yang Subhanahu wa taala, yang telah menciptakan kita? Yang pertama, Allah telah menciptakan kita dan alam semesta ini. Alam yang megah ini, alam yang luas ini, Allah lah yang telah menciptakan pada kita. Maka patutlah kita harus beribadah kepada Allah. Siapa yang menciptakan alam ini? Siapa yang menciptakan bumi ini? Siapa yang menciptakan semua tumbuhan, pertanian, dan kehidupan semua yang Allah ciptakan? Maka patutlah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam menciptakan alam ini ada yang menciptakan,
yakni Allah Subhanahu wa taala. Maka patutlah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, mengapa kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, mengapa kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka patutlah kita sebagai manusia, sebagai hamba, baik manusia ataupun jin, itu pun diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali manusia-manusia yang mengingkari daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka banyaklah yang mengingkari daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, seperti jin yang selalu mengingkar pada perintah-perintah Allah. Begitu juga manusia. Tidak semuanya manusia yang beribadah kepada Allah. Banyak manusia yang mengingkari daripada perintah-perintah Allah. Itulah yang maka kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi, Allah menciptakan kita dan alam semesta ini, maka patutlah kita untuk beribadah. Dan yang kedua adalah mengapa kita harus beribadah kepada Allah? Karena yang kedua adalah kita diperintahkan Allah untuk beribadah karena Allah menciptakan kita manusia dengan sebaik-baiknya. Wa ma khalaqnakum laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Karena Allah menciptakan manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dalam surat Atin ini Allah telah menciptakan manusia, menciptakan rupa kita dengan sebaik-baiknya. Ada mata untuk melihat, ada hidung untuk mencium, ada kuping untuk mendengar, ada mulut untuk mengecap makanan-makanan, lidah dan sebagainya. Ada tangan juga untuk memegang sesuatu yang baik-baik, untuk mengerjakan sesuatu yang baik. Diberikan kaki, diberikan tubuh yang sempurna untuk melaksanakan segala perbuatan yang baik. Maka patutlah kita beribadah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan manusia ini, menciptakan makhluknya dengan sebaik-baik mungkin. Dan yang ketiga, mengapa kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang ketiga adalah karena Allah menciptakan manusia dengan akal pikiran. Akal pikiran inilah yang kita manfaatkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Jangan kita diberikan akal tetapi untuk berbuat yang curang, berbuat culas, berbuat licik. Terkadang diberikan akal pikiran untuk mengelabui orang-orang yang miskin, orang-orang yang susah. Saya kan orang pintar, ngapain juga ngurusin orang-orang yang di bawah saya. Kan lebih baik buat keuntungan saya pribadi, buat kepentingan saya pribadi, seperti itu. Jadi Allah memberikan akal pikiran kita ini untuk kesejahteraan, untuk kemaslahatan umat. Saudara-saudaraku yang tercinta, di mana saja Anda berada, maka patutlah kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah telah memberikan kepada kita akal pikiran ini untuk kemaslahatan umat, untuk kebaikan. Allah menciptakan manusia tentunya untuk kebaikan-kebaikan, untuk mensejahterakan manusia yang lain, untuk memberikan kepedulian kita sesama yang lain. Maka patutlah kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, mengapa kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena yang keempat, Allah telah memberikan kepada kita rizki. Patutlah kita diberikan rezeki setiap saat, setiap waktu, setiap jam, setiap menit, setiap detik waktu Allah memberikan rezeki. Jangankan Allah memberikan rezeki, hewan saja setiap bangun tidur sudah diberikan rezekinya. Kita bisa lihat ayam berkokok, ayam mencoker-coker tanah saja sudah diberikan rezekinya. Semua sudah ada rezekinya. Ada burung-burung, ada hewan-hewan yang lain, ada kambing, ada sapi, ada kerbau dan semuanya. Semua sudah diberikan rezekinya.
diberikan rumput-rumput ini, diberikan hamparan yang luas ini untuk kebutuhan manusia. Dan hewan-hewan pun menikmati segala apa yang Allah berikan kepada kita. Saudara-saudaraku yang tercinta, di mana saja Anda berada dalam kesempatan pada pagi hari yang cerah ini, marilah kita selalu bertafakur pada Allah Subhanahu wa taala, selalu mengingat Allah, zikrullah, selalu mengingat Allah, selalu dimanapun Anda berada, kita selalu mengingat Allah, karena Allah lah satu-satunya jalan tujuan hidup kita. Tak ada satupun yang manusia yang bisa mengungguli daripada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah adalah ciptaan yang menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudaraku yang tercinta, kesimpulan daripada tausiah pada pagi hari ini, yang pertama, mengapa kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah lah yang menciptakan alam semesta ini, menciptakan manusia, hewan, tumbuhan, jin, dan segala-galanya. Semuanya Allah yang berikan. Maka patutlah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang pertama lah yang menciptakan kita dan alam semesta ini. Dan yang kedua, Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya, dengan sebentuk-bentuk yang sempurna. Maka patutlah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah siapakah yang memberikan akal pikiran, yakni Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Allah yang menciptakan manusia dan alam semesta. Yang kedua, siapakah yang menciptakan manusia dengan sebentuk-bentuk yang sempurna. Dan yang ketiga, Allah memberikan akal dan pikiran. Dan yang keempat, yang terakhir, siapakah yang memberi rezeki? Allah lah yang memberi rezeki kepada setiap makhluk yang Allah ciptakannya. Saudara-saudaraku yang tercinta, dan kesempatan pada pagi hari ini, mudah-mudahan tausiah pada pagi hari ini dapat memberikan satu ilmu buat kita semua, satu memberikan pikiran, akal dan pikiran, peringatan buat kita semua, bahwa patutlah kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan dengan tausiah pada pagi hari ini kita dapat mengambil hikmah, dapat memberikan kebaikan-kebaikan buat kita semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita bertemu kembali dalam waktu dan tempat yang sama. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.